Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dalam muda, perkenalkan nama aku Safa Fitri, biasa dipanggil Safa. Aku dari Prodi Ilmu Hadis angkatan 2022, Universitas Ahmad Dahlan, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Di sini aku mau menceritakan sedikit kisah hidupku. Bagaimana sih perjalanan hidup aku bisa sampai berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan berasrama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Saat setelah ujian MA di Penegoro, aku bingung. Aku harus daftar kemana? Sedangkan teman-temanku itu sudah daftar beasiswa dan lain sebagainya. Akhirnya aku diajak temanku untuk daftar di Wadi Mubarak, Bogor. Nah, sana singkat cerita aku udah melakukan pendaftaran, berkas-berkas, udah semuanya, membeli tiket dan tinggal berangkat ke Bogor. Lalu akhirnya saat tes selama 3 hari, aku ditemani ibuku dan temanku sama kita berempat berangkat ke sana. Akhirnya saat tes selama 3 hari, pengumuman itu keluar setelah 1 bulan dari tes itu. Qadarullah, aku tidak diterima di sana. Itu suatu kegagalan, tapi aku merasa, oh, emang mungkin tempatku di sini bukan yang terbaik. Kalau Allah nggak ngasih, itu nggak baik buat kamu. Ada yang lain yang lebih baik harus kamu tuju gitu. Akhirnya setelah aku ngobrol-ngobrol sama orang tua aku, gimana baiknya, akhirnya ibu aku ditawari oleh teman ibu, coba daftar di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Cobalah aku daftar di PLTM, yang dimana PLTM itu jalurnya itu ke Universitas Muhammadiyah Jogja dan Universitas Ahmad Dahlan. Akhirnya singkat cerita aku daftar, terus tesnya online, dan setelah tes itu setelah 2 hari akhirnya aku diterima, alhamdulillah. Akhirnya dia ngurus berkas, daftar ulang, terus di Jogja diadain kayak ospek. Akhirnya aku terpilih masuk ke UAD, yaitu Prodi Ilmu Hadis. Buat kalian yang belum tahu POTM kan bisa cari tahu, nanti aku kasih linknya di bawah. Apa sih kegagalan aku yang pernah aku alami saat aku di PUTM? Aku bukan merasa gagal. Ada saatnya kita bisa merasa down sama diri kita sendiri, dimana kita udah capek dengan tugas kuliah, dengan kegiatan asrama ya, yang dimana PUTM ini juga ada peraturan-peraturannya yang harus kita tegakkan, seperti salat berjamaah, salat tahajud bersama, puasa Senin Kamis, piket, itu yang harus kita jadikan kebiasaan. POTM ini aku merasakan benar-benar adanya pertemanan yang sangat erat. Jadi semester 1 dan semester 2 itu kita difokuskan untuk bisa baca kitab, di mana aku dan teman-teman aku harus saling menguatkan. Pokoknya kamu kalau nggak bisa harus tanya aku, kalau aku nggak bisa aku tanya kamu. Kita saling bertukar ilmu, yang dimana itu bakal kita juga dapat pahalanya, dia juga dapat pahalanya. Keberhasilan yang pernah aku capai itu ketika aku SD ya. Jadi pas SD itu aku menyukai hobi tapak suci. Pas kelas 3 SD itu aku ikut lomba tapak suci dan aku juara 1. Itu mungkin karena kayak keberhasilan yang pernah pertama kali aku raih, kayak wow, aku juara 1 gitu, kayak seneng banget gitu loh, kayak akhirnya aku bisa juara gitu. Dari situ karena aku juara, aku terus latihan yang rajin sampai aku SMP kelas 9 itu aku masih ikut latihan dan ikut lomba-lomba juga. Aku itu agak tertutup sama orang tua aku, jarang bercerita ke orang tua aku. Tapi semenjak aku di PUTM, yang dimana aku udah jauh dari orang tua aku, di situ aku mulai terbuka sama orang tua aku. Aku ngerasa ngedown atau capek, akhirnya aku bilang ke ibu aku, kata ibu aku, ibu sabar, namanya juga kuliah, tugas itu pasti ada, buat makalah, buat PPT itu pasti ada, tapi kamu bakal ngelewatin itu semua. Impian aku di masa depan, aku pengen banget jadi guru SD, guru mengajar ngaji, dan yang paling utama aku mau madrasahul, karena ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Yang lain adalah mau membahagiakan orang tuaku. Sekarang umur ibu aku udah ke 50-an, aku juga, dan aku cuma mau berdoa semoga mereka bisa menyaksikan aku sukses dan bisa mendapatkan pasangan yang soleh dan kebahagiaan dunia akhirat. Seorang anak pasti memiliki ketakutan lah ya. Ayah sama ibu sehat-sehat, doakan anakmu supaya bisa sukses dunia akhirat dan membuat ayah ibu bangga.
Oke guys, jadi dari kisahku ini gimana kita menjadikan suatu kegagalan itu sebagai pengalaman. Pengalaman itu kita jadikan pelajaran. Apa sih yang kurang dari kita? Apa yang harus kita tingkatkan untuk bisa mendapatkan keberhasilan itu? Semua itu butuh proses. Mungkin proses kamu dengan dia berbeda. Dia lebih cepat, kamu lebih lambat. Nggak apa-apa. Kamu harus bangga sama diri kamu. Kamu harus selalu yakin kamu bisa melakukan yang terbaik dan bisa membuat orang tua bahagia. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua, para pemuda masa depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.